Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang materi pertemuan 7. Baiklah, sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama, saya Widya Indingno sebagai moderator. Saya Fania Griselda Wibowo sebagai presentator. Saya Sabrina Moni Putri sebagai presentator. Baiklah, presentasi pertama akan disampaikan oleh Fania. Kepada Fania, kami persilakan. Yang pertama ada dasar hukum dan pengertian pemungutan PPN. Dasar hukum PPN berikut ini adalah sejumlah dasar hukum PPN di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengatur tentang daerah pabean, barang berwujud, dan BKP. Penyerahan BKP dalam peraturan tentang PPN ini adalah penyerahan BKP karena suatu perjanjian, pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli atau leasing, dan pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak. Sedangkan yang dimaksud penyerahan JKP meliputi pemberian JKP yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan untuk kepentingan sendiri. Tarif PPN ditetapkan sebesar 10% dan tarif atas ekspor BKP atau JKP sebesar 0% dengan ketentuan dapat diubah serendah-rendahnya menjadi 5% dan setinggi-tingginya 15%. Undang-undang ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1984 bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Namun, dasar hukum PPN ini baru disahkan pada 1 April 1985. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. 10 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Beberapa poin penting dari kebijakan ini adalah penjelasan PPN sebagai pajak tidak langsung yang dihitung oleh penjual tetapi dibayar oleh orang lain atau pembeli. Selanjutnya, dasar hukum PPN ini menjelaskan adanya sistem multistage tax sebagai pajak yang dikenakan secara bertingkat pada rantai produksi dan retribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN sejak dari pabrik, pedagang besar, sampai pengecer dikenakan PPN. Peraturan ini juga mengatur mengenai indirect substitution atau invoice method, yaitu cara menghitung pajak dengan metode tidak langsung terhadap pajak konsumsi dalam negeri sebagai pajak yang dikenakan secara definitif terhadap barang konsumsi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 ini juga membahas mengenai consumption type value added tax sebagai pajak yang dipungut atas nilai tambah penerapan non-cumulative tax, yaitu sistem pengenaan pajak yang pada barang atau jasa yang telah dikenakan terhadap barang atau jasa yang telah dikenakan pajak daerah. Penerapan tarif tunggal 10% diberlakukan untuk pungutan PPN dan tarif objektif sebagai pajak yang dikenakan atas barang atau jasa tanpa melihat orang atau badan yang melakukan transaksi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah perubahan ketiga atas Undang-Undang PPN. Dengan kata lain, peraturan ini merupakan dasar hukum terbaru yang mengatur tentang PPN. Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPN ini membahas sejumlah perubahan dari undang-undang sebelumnya, seperti mengenai status PKP sebagai pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang, hingga kewajiban pengusaha kecil yang sudah memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Berdasarkan peraturan ini, PPN dikenakan atas penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor BKP, penyerahan JKP dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud oleh PKP, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, dan ekspor JKP oleh PKP. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ini juga mengatur bahwa PPN atas penyerahan JKP yang dibatalkan atau sebagian atau seluruhnya
dapat dikurangkan dari PPN terutang yang terjadi dalam masa pajak terjadinya pembatalan. Yang keempat, dasar hukum PPN, yaitu yang tentang pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Peraturan mengenai pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN diatur melalui PMK nomor 197/PMK 03/2013 yang juga mengatur PKP sebagai pihak yang wajib melaporkan pajaknya karena jumlah penjualan barang dan jasa yang sudah melebihi 4,8 miliar. Pelaporan dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah jumlah penjualan berhasil melebihi 4,8 miliar. Pengertian pemungutan PPN. Pemungut PPN adalah badan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP. Yang B, pemungut PPN bendahara pemerintah. Pemungut PPN sebenarnya dapat dilakukan oleh beberapa pihak seperti oleh badan usaha milik negara, kontraktor, dan bendaharawan pemerintah. Pemungutan PPN oleh bendaharawan pemerintah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 563/KMK/GMK 03/2003 yang secara garis besar menyatakan bahwa bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari anggaran, pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari bendaharawan pemerintah pusat dan daerah baik provinsi, kabupaten, ataupun kota. Yang kedua, kantor perbendaharaan dan bendaharawan pemerintah ditetapkan sebagai pemungut PPN. Yang ketiga, bendaharawan pemerintah yang melakukan pembayaran melalui kantor bendaharaan dan kas negara wajib melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang oleh pengusaha kena pajak yang telah dipungut oleh kantor perbendaharaan dan kas negara. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, presentasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya C, objek pemungutan oleh pemungutan bendahara pemerintah. Objek PPN yang dipungut oleh bendahara pemerintah yang pertama, penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh PKP rekanan. Yang kedua, pemanfaatan BKPTB atau JKP dari luar daerah pabean di daerah pabean. Yang ketiga, sedangkan untuk PPNBM hanya dipungut dalam hal PKP rekanan merupakan pabrikan dari BKP yang tergolong mewah. Yang D, mekanisme pemungutan oleh pemungutan PPN bendahara pemerintah. Mekanisme pemungutan PPN oleh bendaharawan pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, PKP rekanan pemerintah membuat faktur pajak dan SSP saat memberikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah atau KPKN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. Yang kedua, rekanan menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi 02. Yang ketiga, apabila pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP atau JKP, faktur pajak wajib diterbitkan saat pembayaran diterima. Yang keempat, faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPNBM. Yang kelima, apabila penyerahan BKP terutang PPNBM, maka PKP rekanan pemerintah mencantumkan jumlah PPNBM yang terutang pada faktur pajak. Yang keenam, faktur pajak memiliki 3 rangkap. Yang pertama, lembar pertama untuk bendahara, lembar kedua untuk arsip PKP rekanan pemerintah, lembar ketiga untuk KPP melalui bendahara pemerintah. Yang ketujuh, rekanan mengisi SSP dengan menyertakan NPWP dan identitas PKP rekanan pemerintah yang bersangkutan. Yang kedelapan, penandatanganan SSP dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP rekanan pemerintah. Yang kesembilan, lembar faktur pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah wajib disertakan cap disetor tanggal dan tanda tangan oleh bendaharawan pemerintah.
Yang ke-10, jika pemungut PPN oleh bendaharawan pemerintah dibuat dalam rangkap 5 setelah PPN dan PPNBM disetor ke kantor pos atau bank persepsi, maka lembar tersebut diperuntukkan lembar pertama untuk PKP rekanan, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara, lembar ketiga untuk PKP rekanan dan dilampirkan pada SPT masa PPN, lembar keempat untuk bank persepsi atau kantor pos atau pertinggal untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara, dan lembar kelima digunakan sebagai arsip sebagai bendahara. Yang 11, jika pemungutan PPN oleh bendaharawan negara dibuat dalam 4 rangkap, maka lembaran-lembaran tersebut akan diperuntukkan. Lembaran pertama untuk PKP rekanan pemerintah, lembar kedua untuk KPP melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara, lembar ketiga untuk PKP rekanan pemerintah dilampirkan pada SPT masa PPN, lembar keempat sebagai arsip bagi kantor perbendaharaan dan kas negara atau bendaharawan negara. Yang ke-12, kantor pelayanan perbendaharaan negara memberikan cap telah dibubuhkan pada SSP lembar pertama dan lembar kedua. Nomor 13, bendaharawan negara yang melakukan pemungutan mencantumkan nomor dan tanggal advis SPM pada setiap faktor pajak dan SSP. Dan yang terakhir, jenis pajak PPN dalam negeri menggunakan kode akun pajak 411211 dengan kode jenis setoran 910 untuk pengisian SSP. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Sabrina. Kepada Sabrina, kami persilakan. Yang E, pemungut PPN kontraktor. Kontraktor atau pemegang izin atau kuasa merupakan salah satu pemungut PPN. Yang dimaksud kontraktor atau pemegang izin kuasa dijelaskan dalam pasal 1 PMK garis 73 garing PMK 03 garing 2010, yakni yang pertama, kontraktor yang memiliki kontrak kerja sama dengan pengusaha minyak dan gas bumi. Yang kedua, kontraktor atau pemegang izin atau kuasa pengusaha sumber daya panas bumi yang meliputi kantor pusat, cabang, ataupun unitnya. Kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS merupakan pihak yang menjalin kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia, badan usaha tetap atau perusahaan pemegang hak pengelolaan dalam suatu blok atau wilayah kerja dan memiliki hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi gas dan minyak bumi di Indonesia. Yang F, pemungutan PPN BUMN. Mulai tanggal 1 Juli 2012, BUMN ditunjuk sebagai pemungut PPN. Dengan demikian, PPN dan PPNBM yang terutang atas penyerahan BKP atau JKP oleh PKP rekanan kepada BUMN yang memenuhi ketentuan sebagai pemungut PPN wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh BUMN. Kriteria BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. Yang pertama, badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam pasal 1 angka 1 PMK garis 85 garing PMK 03 garing 2012. Yang kedua, BUMN yang dimaksud sebagai pemungut PPN ini adalah BUMN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu badan usaha yang paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia, tidak termasuk anak perusahaan dan joint operation atau bentuk kerjasama lainnya. Yang ketiga, dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan suatu badan usaha tidak lagi memenuhi kriteria sebagai BUMN, maka terhitung sejak tanggal akta yang menyatakan perubahan kepemilikan tersebut, badan usaha yang bersangkutan secara otomatis tidak lagi ditunjuk menjadi pemungut PPN. Namun demikian, kewajiban menyetor dan melaporkan PPN dan PPNBM yang telah dipungut dalam masa pajak yang bersangkutan tetap dilakukan sebagaimana mestinya. Yang keempat,
Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan satu badan usaha menjadi memenuhi kriteria sebagai BUMN, maka terhitung sejak tanggal akta yang menyatakan perubahan kepemilikan tersebut. Badan usaha dimaksud secara otomatis ditunjuk menjadi pemungut PPN dan melakukan kewajiban sebagai pemungut PPN. Terhadap cabang-cabang BUMN yang telah melakukan pemusatan tempat PPN terutang, baik berdasarkan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang PPN maupun berdasarkan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang KUP. Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai pemungut PPN dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Dalam hal BUMN tidak berstatus sebagai pengusaha kena pajak, maka pemungut, penyetoran, dan pelaporan PPN dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai pemungut PPN dilakukan di masing-masing tempat kegiatan usaha yang melakukan transaksi dengan PKP rekanan. BUMN sebagai pemungut PPN yang berstatus PKP mempunyai kewajiban pelaporan PPN dan PPNBM dengan formulir 1111 dan formulir 1107 PUT setiap bulan. Tarif pemungutan PPN oleh BUMN. Tarif PPN adalah tarif tunggal, yaitu 10%. Tarif ini dapat diubah dengan peraturan pemerintah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Dasar hukum pemungutan PPN oleh BUMN. Yang pertama, pasal 1 angka 27 dan pasal 16A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 berlaku sejak 1 April 2010 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPNBM. Yang kedua, PMK garis 85 garing PMK 03 garing 2012 berlaku sejak Juli 2012. PMK strip 136 garing PMK 03 garing 2012 berlaku sejak 16 Agustus 2012 tentang penunjukan badan usaha milik negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPNBM serta tata cara pemungut, penyetor, dan pelaporannya. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.